Hai kawan catur, selamat datang kembali di kanal Chess Cafe, nama baru dari kanal CAAG. Semoga Anda semua sehat dalam limpahan rahmat Sang Pembuat Jagat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Ya Ilahi Rabbi. Kawan, turnamen catur tata stil telah selesai dilaksanakan bulan Januari tahun 2022 kemarin. Diselenggarakan dalam kondisi COVID-19 dan lockdown di Nederland, sehingga turnamen harus digelar tanpa penonton. Agak mengecewakan memang bagi penggemar catur dengan absennya Alireza Firuza, karena tidak tercapai kata sepakat dengan panitia turnamen. Dan drama Daniil Dufour terserang virus COVID-19 saat turnamen sudah berjalan beberapa babak. Terlepas dari itu semua, turnamen kategori 20 rating rata-rata pemainnya 2.736 ini merupakan salah satu turnamen paling bergengsi di muka bumi. Magnus Carlsen keluar sebagai juara secara meyakinkan, unggul dengan defisit 1,5 poin. Kemenangan penting diraih Carlsen atas Mamedyarov, Anish Giri, dan Richard Rapport melalui pembukaan Katalan dengan strategi yang serupa, yaitu menyimpang dari jalur biasa untuk menyesatkan lawannya, yang oleh Ivan Sokolov dinamai dengan strategi Witch. Berikut ini salah satu partai pilihan Chess Cafe, yaitu partai Carlsen, elo rating 2865 versus Anish Giri, elo rating 2772, with Ansi tahun 2022. Carlsen memulai langkah dengan D4, dibalas Giri dengan kuda F6, berlanjut C4, E6, kuda F3, D5, G3, gajah E7, gajah G2, rokade pendek, D makan C4. Serupa dengan dua partai yang dimainkannya dalam turnamen ini, yakni versus Richard Rapport dan versus Mamedyarov, Magnus melanjutkan aksinya dengan memilih jalur menyimpang kuda A3, dan Anish menggunakan pendekatan paling dasar, melenyapkan ancaman terhadap pion C4 dan menciptakan pion tumpuk di lajur A bagi putih dengan merespon gajah makan A3, B makan A3, gajah D7. Anish tidak begitu mudah dikejutkan dalam fase pembukaan, sehingga memilih lanjutan yang barangkali relatif terbaik. Riskan bagi hitam melangkah 8B5, mengawal tidak bebas di C4, karena akan menantang putih untuk membuktikan kompensasi yang didapatnya. Setelah serangkaian langkah paksa A4, A6, gajah A3, benteng E8, kuda E5, kuda D5, E4, putih mempunyai inisiatif kuat dan posisi ini tidak mudah bagi hitam.
Semisal kuda E7, menteri H5, kuda G6, benteng AD1, gajah B7. Jika kuda D7, kuda C6, kuda F6. Menteri F6 akan kalah setelah E5, menteri F5, menteri makan F5, E makan F5, kuda E7 skak, kuda makan E7, gajah makan A8, kuda B6, gajah G2, kuda makan A4. Hitam memang mendapatkan 2 pion sebagai kompensasi tukar kualitas. Namun, putih memiliki keuntungan yang jelas setelah D5. Serangan putih sangat kuat. Setelah kuda C6, kuda F6, kuda makan D8, kuda makan A5, E5, benteng B8, kuda C6, benteng A8, kuda A5, benteng B8, gajah F3. Sayang sekali bagi hitam, kudanya di H5 terperangkap. Gajah D7, A makan B, A makan B5, gajah B4, posisi putih berada di atas angin. Partai Lee Huang Lim versus Arunian Kanti Mansis tahun 2019. Kita kembali ke posisi setelah langkah hitam gajah B7. Di sini langkah terbaik putih adalah F4 dengan posisi yang kira-kira seimbang. Juga tidak menolong kuda B6. Setelah menteri H5, F6, A5, F makan E5, jangan kuda 6 D7 karena kuda F7, G6, menteri H6, putih langsung menang. Setelah F makan E5, A makan B6, C makan B6, D makan E5, posisi putih sangat kuat di pusat. Dalam hal hitam memilih kuda F6, putih memiliki tipikal pengorbanan Katalan, yaitu kuda makan F7, raja makan F7, E5, kuda D5, menteri H5 skak, ratu G8, gajah E4, G6, gajah makan G6, H makan G6, menteri makan G6 skak. Dan sayang bagi hitam, putih memperoleh lebih dari sekedar drop. Raja H8, benteng Fe1, kuda C3. Sekarang putih mempunyai pion mendobrak yang cantik, menghancurkan koordinasi buah hitam dengan D5. Partai contoh sebenarnya yang terjadi memang putih melangkah benteng E3, gajah B7. Walaupun posisi putih unggul,
namun hitam mampu bertahan dengan baik di partai Krasenko versus Arbakov USSR tahun 1989, ada di Chess Informant nomor 47 di game 591. Setelah langkah cantik di 5, gajah B7, benteng A di 1, dan salah satu benteng putih akan menuju baris keempat, memberikan serangan yang mematikan. Kini Magnus menuju jalan yang jarang dilalui, 9A4, gajah C6, gajah A3, benteng E8, menteri C2, kuda B D7. Tidaklah penting bagi hitam menunda kehilangan pion C4 dengan 11 gajah D5, karena sewaktu-waktu putih bisa mengambil pion C4. Benteng A C1, A6, dan langkah ini memaksa putih melangkah menteri makan C4, kuda B6, menteri C3, kuda makan 4, menteri B3. Di sini putih mempunyai kompensasi dengan munculnya ide pengorbanan tipikal Katalan, benteng makan C6. Menteri D5. Walaupun mungkin Anies Giri sudah mengambil jalan terbaik, namun Carlsen tetap melanjutkan dengan ide pengorbanannya, dan kita akan segera sampai pada posisi kritis. Benteng makan C6, menteri makan C6, kuda E5, menteri B5, menteri C2, momen kritis, dan kuda D5, kesalahan yang mengakibatkan kekalahan. Langkah terbaik bagi hitam adalah kuda B6. Setelah gajah makan B7, mungkin kelihatan seperti guratan K bagi hitam, namun ia masih mempunyai kuda C4 dengan peluang imbang. Misalnya gajah makan A8, kuda makan A3, menteri C6, menteri makan E2, gajah B7, menteri makan A2, gajah makan A6. Kelihatannya kuda hitam di A3 hampir terjebak, namun putih tidak bisa mengambil keuntungan dari posisi ini. Menteri C2, benteng A1, menteri makan C6, kuda makan C6, kuda C2, benteng C1, benteng A8, mengancam gajah, gajah D3, kuda A1, gajah C4, raja F8 adalah posisi imbang. Putih tidak dapat mengambil keuntungan dari kuda hitam yang terjebak. Sementara itu, hitam akan membebaskannya melalui manuver kuda E8, D6, atau kuda D7, B6. Kini, putih mendapatkan keuntungan dengan benteng B1, menteri A5, gajah makan D5. Langkah kuat yang menciptakan banyak lubang di pertahanan hitam. Dan jangan kuda C4 akan menjadi blunder yang sangat buruk
karena langkah sederhana Menteri C3, Menteri makan 4, B5 akan menguntungkan hitam. E makan D5, benteng makan B7, putih akan menang. Raja hitam tidak ada yang menjaga, sementara menteri dan kuda hitam terdampar di lajur A. Posisi hitam sangat buruk, bahkan mungkin lebih buruk dari yang terlihat. C5, Menteri S1 skak, Raja G2, kuda C3, kuda F3, Menteri makan E2, Menteri makan C3, benteng AC8, Menteri C6. Jelas posisi putih sangat kuat dan putih akan menang. Sementara kuda C3, gajah B4, satu perwiranya akan melayang. Dan benteng AC8, gajah B4 akan menyembelih menteri. Kita kembali ke jalur partai utama. Setelah langkah C5, putih menjawab dengan Menteri F5, benteng F8, kuda makan F7, Menteri D8. Hitam berusaha keras menghindari mat, namun terdampar di babak akhir tanpa harapan. D makan C5, Menteri F6. Jika Menteri C8, maka Menteri makan D5, putih akan menang. Setelah Menteri F6, Menteri makan F6, G makan F6, kuda H6 skak, Raja H8, C6, benteng FC8, C7, kuda C3, gajah B2, D4, kuda F7 skak, Raja G7, kuda D6, Raja G6. Apabila hitam melangkah, kuda E2 skak akan mengurangi defisit pion, tetap tidak menolong hitam setelah Raja F1, kuda C3, gajah makan C3, D makan C3, Raja E2, dan putih akan menang. Putih melanjutkan dengan Raja F1, kuda B5, kuda makan C8, benteng makan C8. Putih unggul 2 bidak sehat. A4, kuda makan C7, gajah makan D4, kuda E6, gajah E3. Di sini hitam mengakhiri perlawanannya, menyerah kalah melihat babak akhir yang tanpa harapan. Sebuah pelajaran penting dari Magnus Carlsen untuk kita. Demikian kawan, semoga bermanfaat. Salam Gens Na Sumus.